Sebelum sholat tuh banyak bacaan-bacaan yang harus dibaca. Di antaranya surat An-Nas. Sebelum sholat jangan kagak baca dulu surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum usolli, tiap mau sholat. Untuk apa? Kata Imam Haddad, tahassunan minasyaitonir rajim, menjaga diri daripada bisikan setan. Nabi la yuktabu lirrajuli min salatihi ma saha'an, kagak diberi ganjaran seseorang dari sholat yang dikerjakannya yang hatinya melek, hatinya lupa, kagak ingat. Ini enggak dikasih ganjaran. Makanya kita disuruh sholat berjamaah. Kalau berjamaah tuh kalau kita enggak khusyuk, imam khusyuk, ketarik. Imam gak khusyuk, makmum ada yang khusyuk, ketarik. Berjamaah namanya borongan. Kalau borongan menjeruk busuk, dijual orang laku. Tapi kalau nyelip di peti sama jeruk-jeruk bagus, ada harganya. Ada harganya nggak? Sama nggak sama yang bagus? Kenapa sama? Borongan. Borongan itu bahasa agamanya berjamaah. Berjamaah itu yang tadinya sholat kita tadinya enggak akan diterima, gara-gara ada yang khusyuk diterima. Namanya memberi syafaat. Namanya ada syafaat. Itu begitu. Ada syafaat. Ini penting untuk menuju sebuah kekhusyukan. Karena itu kata Imam Haddad, agar supaya tidak terganggu setan dalam sholat kita, sebelum sholat tuh banyak bacaan-bacaan yang harus dibaca. Di antaranya surat An-Nas. Sebelum sholat jangan kagak baca dulu surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum usolli, tiap mau sholat. Untuk apa? Kata Imam Haddad, tahassunan minasyaitonir rajim, menjaga diri daripada bisikan setan, supaya kita dapetin khusyuk. Jadi kenapa sholat itu ada qobliyah? Kalaulah kita kepikiran pekerjaan kita, maka yang gak khusyuk pada qobliyah. Begitu. Kenapa habis qobliyah ada sholawatan? Kalau nanti ada yang gak khusyuk, hilang dengan sholawatan. Kenapa baca surat An-Nas? Biar kita dikasih kekhusyukan.
Itu begitu sholat ini, karena penting menuju sebuah kekhusyuan. Allah dalam Al-Quran menyatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk ingat aku, biar kita ingat Allah. Jangan sampai kita sholat belum ingat, masih raga doang, nunggang-nunggi tanpa makna, tanpa ruh. Sedang ruh sholat itu khusyuk, ruh khusyuk. Maka sebelum kita sholat, baca dulu surat An-Nas, jangan agak. Ulama nyuruh, Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah nyuruh, Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Maratib Ubudiyah nyuruh. Banyak. Pokoknya sebelum usolli baca dulu surat An-Nas untuk meraih kekhusyuan di dalam kita sholat. Sebab ini sholat penting. Kalau kita udah dapetin khusyuk, sholat kita sekali aja udah surga, asal khusyuk. Kenapa kita ini masih diberi panjang umur oleh Allah? Karena jangan-jangan sholat kita belum klik, belum ketemu khusyuk. Jadi Allah tunggu kita biar kita sholat sampai dapetin khusyuk. Kalau udah khusyuk, udah surga, udah paling enak hidupnya. Kalau sholat tuh mendapatkan kekhusyukan, ini penting, khusyuk. Kalau khusyuk, sholat kita bakal bilang kepada kita, hafidhakallah kama hafidhani. Terima kasih, kau udah jaga saya, maka moga-moga Allah jaga engkau. Ini penting. Tapi kalau kita sholat enggak khusyuk, doya'akallah kama doya'tani, sebagaimana kau nyia-nyiakan saya sholatnya enggak khusyuk, maka moga-moga engkau juga disia-siakan. Kerja mau kerja dari pagi sampai malam, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Dari dulu dagang, orang ada untungnya, dagang mulu. Dari dulu dagang, nggak ada perubahan hasil dagang. Kenapa? Sholatnya raga doang. Jadi dagangnya ragang doang, nggak ada buahnya. Begitu. Maka kita sholat ini harus diupayakan untuk menuju kekhusyuan di dalam sholat. Jadi cara khusyuk ini yang paling ringan, yang mulut baca, telinga dengar. Yang tertinggi mengerti bacaan-bacaan sholat. Jadi sholat kita tuh yang kita baca tahu maknanya, Ini yang paling pokok. Belajar arti-arti bacaan sholat nih, biar kita enggak Allah Akbar kabir, kita enggak ngerti apa itu Allah Akbar kabir. Inna sholati wa nusuki, inna sholati wa nusuki, sami Allah liman hamidah, apa itu sami liman hamidah.
kita belajar sedikit demi sedikit bacaan-bacaan sholat. Kalau kita mengerti, kita bakal merasa asik di dalam kita punya sholat. Kita akan merasa beruntung dengan kita dikasih taufik oleh Allah mengerjakan sholat. Kalau kita mengerti makna-makna daripada bacaan-bacaan sholat. Kalau nggak mengerti, lama dapat sirnya bisa, tapi istiqomah lama. Jadi sholat itu ada keasyikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya apa hobimu, Nabi itu hobinya sholat. Sholat tuh hobi banget Nabi. Sampai kayak begitu karena mendapatkan sir. Wong sholat itu hubungan si hamba dengan Allah secara langsung. Bagaimana mau mi'raj roh kita menuju kepada Allah bila mana kita tidak mengerti bacaan-bacaan sholat kita. Karena itu kata Imam Haddad, istahabbal ulama, para alim ulama telah mensunatkan, menganjurkan bagi orang yang sholat hendaknya membaca surat Qul a'udzu birabbin nas ketika mau sholat. Sebelum baca usolli, baca dulu surat An-Nas. Untuk apa? Tahassunan minasyaitonir rajim, untuk menjaga, melindungi, membentengi daripada godaan setan yang terkutuk. Karena orang sholat selalu diganggu setan. Kadang diganggu rokaatnya 3/4 ya, 3/4 ada aja setan. Itu kerjaan setan. Masuk aja 3/4 ragu. Ini kerjaan daripada setan, ngibulin kita supaya tidak ada khusyuk di dalam sholat kita. Makanya kenapa habis salam sholat itu diajarin istighfar. Kenapa wiridan sholat itu ada istighfar? Orang bertanya, emang habis nyolong pakai istighfar? Emang habis ngibulin orang? Kan sholat, ngapa istighfar? Bukan. Istighfar itu kalau pakai bahasa kata-kata kita, Tuhan, inilah yang mampu saya persembahkan untuk memberi hadiah kepadamu yang diwajibkan kepada saya PBB. Ini pajak saya tinggal di bumi, sholat. Ini Tuhan, ini yang saya mampu. Bila ada kekurangan di sana sini, maafin saya. Itu kalau pakai bahasa Arab, astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu min jami'il ma'asi wa itu begitu maknanya, permohonan maaf kita kepada Allah atas kekurang maksimalan kita menunaikan kewajiban.
kepada Allah, maka beristighfar, bukan habis nyolong, bukan habis ibu. Ini kurang. Kita yakin sholat kita banyak kurangnya, di antaranya kurangnya kekhusyukan. Maka sebelum sholat baca surat An-Nas, nanti sesudah salam kita baca istighfar, memohon ampun kepada Allah atas kekurangan di dalam sholat yang kita barusan kerjakan. Tuh begitu. Ini penting. Kayak doa habis taklim, ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Tuhan, saya ini ngaji, saya ngaku ya Rabb, saya ini banyak dosa, saya ini kelewatan dalam menjalani kehidupan ini, ama neraka dekat dibanding sama surga. Saya ngaji nih ya Rabb, karena itu saya ngaji ini, fatub alaina taubah, berikan kepada saya ampunan taubat yang mencuci semua dosa-dosa saya, tutupi aib dan kekurangan saya, beri rasa tentram dari kegundahan hati saya. Begitu ngaku bahwa di dalam ngaji ini masih banyak adab-adab ilmu yang kita belum kerjakan. Begitu. Maka doa habis taklim, ya Rabbana tarafna, begitu, dan minta biar qabul hajat-hajat kita. Makanya bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli, dengan kehebatan Nabi Muhammad seorang Rasul yang terpilih, kami memperoleh seluruh yang kami minta. Dengan ngaji ini biar qabul hajat-hajat saya. Begitu. Tuh kayak begitu. Ini namanya i'tiraf, pengakuan, kesadaran kepada Allah bahwa sholat kita belum rapi. Kalau doa habis ngaji, kesadaran, pengakuan bahwa ngaji kita masih kurang dalam adab-adab keilmuan. Inilah yang paling pokok daripada ibadah kita. Singkatnya, mari kita berupaya menuju sholat khusyuk. Moga-moga Allah tidak wafatkan kita sebelum kita merasakan kenikmatan sholat, sebelum kita merasakan kelezatan ibadah sholat, sebelum kita merasakan kekhusyuan penuh takzim dalam salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Apa tandanya orang itu sholat telah khusyuk? Al-Quran bilang, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang sempurna, yang di dalamnya ada kekhusyuan, akan menghantarkan orang mampu mencegah yang keji dan yang munkar. Itu begitu, akan menuju ke sana. Kakinya akan alat diajak maksiat, tangannya akan sulit diajak menjauh, diajak melanggar daripada Allah punya larangan. Begitu seterusnya. Begitu. Yang korupsi bukan gak sholat juga Pak. Ini belum dapetin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
kurang lebih demikian. Allah a'lam. Sudah baik.